Halo, nama aku Muhammad Gita Albania. Hai, aku Fatur. Hai, aku Dian. Halo, aku Azizah. Hai, aku Zahra. Halo, aku Sabrina. Komunikasi merupakan satu proses sosial di mana kita berusaha untuk mewujudkan dan mengartikan suatu makna dari seseorang menggunakan simbol-simbol. Nah, komunikasi ini merupakan suatu proses karena hal ini terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian, komunikasi juga merupakan suatu proses sosial karena dalam hal ini kita akan saling berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Jadi, tidak dapat kita pungkiri bahwasanya komunikasi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesalahpahaman merupakan salah atau keliru dalam memahami pesan, pernyataan, dan sikap yang bisa menimbulkan reaksi bagi yang bersangkutan. Nah, suatu kondisi salah paham bisa terjadi karena adanya perbedaan makna dan yang dimaksud oleh penerima pesan dan si pemberi pesan. Nah, ada beberapa faktor dalam menghambat dari komunikasi. Yang pertama, adanya masalah dalam mengembangkan isi pesan, seperti adanya keraguan-keraguan si penerima pesan dan adanya kesulitan oleh si pemberi pesan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang akan disampaikannya. Lalu ada masalah dalam mengirim pesan. Nah, masalah dalam mengirim pesan ini biasanya terjadi karena adanya masalah antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan, seperti adanya masalah isi ketika sambungan kabel yang kurang lancar, lalu lampu yang padam, dan lain-lainnya. Lalu juga ada masalah dalam menerima pesan. Masalah ini terjadi ketika adanya sesuatu yang mengganggu konsentrasi si penerima pesan, seperti kursi yang kurang nyaman, lalu lingkungan yang kurang kondusif, dan segala hal yang mengganggu konsentrasi si penerima pesan. Lalu ada masalah dalam menafsirkan isi pesan, seperti adanya perbedaan latar belakang, adanya masalah dalam perbedaan kata, pemilihan kata, dan yang lainnya. Nah, masalah dalam menerima pesan ini bisa menimbulkan seperti prasangka, lalu adanya konflik, dan adanya perselisihan. Berkomunikasi dengan efektif itu penting karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Komunikasi yang efektif dapat menghindarkan dari yang namanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi atau yang lazimnya kita sebut sebagai miskomunikasi. Komunikasi yang efektif juga dapat membuat tujuan dan pesan tersampaikan dengan lebih baik. Ada beberapa contoh terkait kesalahpahaman dalam berkomunikasi atau miskomunikasi. Yang pertama adalah contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu saat anak dan orang tua bertengkar karena berkesalahpahaman tertentu, seperti anak yang lupa mengabari bahwa dia harus mengerjakan tugas di rumah temannya, dan orang tua yang merasa anak selalu bermain-main. Contoh berikutnya adalah pembunuhan seorang polisi di Indonesia pada tahun 2019 yang menewaskan Bribka Rahmat. Bribka Rahmat sendiri dibunuh oleh rekannya Brigadir Rangga karena menolak untuk melepaskan keponakannya yang ditangkap. Brigadir Rangga yang murka pun lalu menembak Bribka Rahmat hingga tewas. Komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif merupakan hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, komunikasi yang efektif ini bukan hanya sekedar kita berbicara dengan baik, tetapi bagaimana kita mendengarkan dengan baik dan memahami perasaan satu sama lain. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita untuk komunikasi yang efektif? Nah, langkah yang pertama ketika kita dalam proses komunikasi, apalagi khususnya ketika kita mendengarkan orang lain, maka kita harus berhenti sejenak dari kegiatan kita dan fokus terhadap orang tersebut. Ketika kita sudah fokus, maka kita dapat memberikan perhatian penuh terhadap orang tersebut. Ketika kita sudah fokus, maka kita bisa mendengarkan secara efektif. Mendengarkan secara efektif yaitu bukan hanya kita mendengarkan, tetapi pikiran kita juga ikut mencerna informasi yang didapatkan dari lawan bicara kita. Jadi pikiran kita itu tidak kemana-mana. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah mendengarkan secara efektif, maka kita harus sabar nih mendengarkan lawan bicara kita. Mengapa? Karena agar kita tidak memprediksi cerita dari lawan bicara kita, sehingga kita terhindar dari kesalahpahaman tersebut. Nah, kemudian kita
ketika kita sudah sabar nih mendengarkannya, maka kita mendapatkan informasi-informasi dari lawan bicara kita. Nah, informasi tersebut maka kita kumpulkan dan kita ingat. Tidak hanya informasi, kita juga harus melihat nih komunikasi nonverbal dari lawan bicara kita, karena komunikasi nonverbal merupakan salah satu komunikasi yang jujur. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi dan memperhatikan komunikasi nonverbalnya, maka kita dapat melihat dari sudut pandang lawan bicara kita. Kita dapat memahami perasaannya, kita dapat mengakui gagasan-gagasannya. Hal ini penting untuk langkah selanjutnya, yaitu untuk langkah kita merespon dari percakapan atau cerita dari lawan bicara kita. Nah, respon tersebut dapat kita berikan sesuai dengan tujuan dan cerita dari lawan bicara kita. Langkah-langkah selanjutnya adalah yaitu fokus pada pokok permasalahan yang sedang diangkatkan. Mengapa? Karena dalam berkomunikasi tentunya kita akan memiliki suatu tujuan dalam berkomunikasi. Jika bahasan kita sudah terlalu melenceng jauh, tentunya itu bukan lagi menjadi komunikasi yang efektif. Nah, yang selanjutnya menunjukkan rasa hormat terhadap nilai yang dibawakan oleh lawan bicara kita. Kita mengenal siapa lawan bicara kita, tentunya kita harus menghormati nilai-nilai mendasar yang ada pada diri seseorang tersebut agar kita tidak menjadi salah satu faktor yang memicu kesalahpahaman dalam sebuah komunikasi. Lalu selanjutnya itu adalah mempelajari latar belakang seseorang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita perlu juga mengetahui latar belakang seseorang agar kita bisa lebih menyesuaikan tentang bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang tersebut. Selanjutnya itu adalah mengendalikan emosi ketika kita membicarakan sesuatu hal yang sensitif menurut kita. Nah, kita juga harus menyesuaikan bahasan-bahasan atau topik-topik yang kita bicarakan agar tidak menyinggung pihak lawan bicara kita. Selanjutnya yaitu memahami kemarahan atau emosi diri sendiri dan bagaimana berdampak pada respon yang akan kita berikan kepada lawan bicara kita. Kita harus mengendalikan emosi kita agar bagaimana seseorang itu tidak akan tersinggung dengan respon-respon alamiah yang nantinya akan memicu suatu misperception tentang apa yang kita ekspresikan. Mungkin kita berekspresi seperti biasa, namun kita terlihat seperti orang yang sedang marah. Makanya kita perlu memahami tentang bagaimana kemarahan dan emosi di diri kita sendiri. Selanjutnya itu adalah mengakui pemikiran dan gagasan atau perasaan dari orang lain. Kita juga perlu memvalidasi tentang bagaimana orang-orang itu memiliki rasa terhadap apa yang mereka katakan. Selanjutnya itu adalah bersiap mengalah, lalu mengembangkan selera humor bermain, yang mana ini menunjukkan bahwa kita tidak terlalu serius dan bisa lebih fleksibel dalam melakukan sebuah komunikasi. Nah, selanjutnya itu adalah menanyakan umpan balik terkait apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kita perlu menanyakan hal ini agar tervalidasi informasi-informasi yang telah kita terima dalam sebuah komunikasi tersebut. Nambahin apa yang sudah teman-teman aku jelasin, ada lagi cara-caranya nih untuk bisa meningkatkan komunikasi yang efektif. Pertama, dengan berbicara dengan cara yang dapat diterima, seperti meningkatkan kesopanan dan memperhatikan sikap bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara. Kemudian ada lagi berbicara dengan pelan agar kata-kata kita bisa tersampaikan dengan jelas kepada lawan bicara kita, lalu mengutarakan apa yang kita maksud dengan kata-kata yang jelas. Lalu ada memberikan pertanyaan jika kita tidak mengerti agar nanti bisa mengkoreksi apa yang kita pahami begitu. Kemudian ada lagi memberikan pendapat apabila misalnya ingin memberikan respon sesuatu, komentar mengenai sesuatu, mengenai informasi yang kita dapat dari lawan bicara kita. Kemudian ada lagi, jika mengeluarkan kata yang salah tuh harus kita koreksi biar nanti lawan bicara kita nggak salah paham dengan apa yang kita maksud, karena salah kata dikit bisa arti bisa beda begitu kan. Kemudian ada lagi melakukan konfirmasi apa yang kita pahami, kayak kita merangkum ulang apa pembahasan kita, apa informasi yang sudah didapat dari komunikasi yang dilakukan sebelumnya, agar nanti bisa terjelaskan, oh berarti sudah benar nih persepsinya aku, berarti sudah benar nih apa yang aku tangkap dari komunikasi ini. Lalu ada lagi terbuka dan jujur kepada lawan bicara kita biar nanti nggak ada indikasi kebohongan. Jadinya kalau nanti ada indikasi kebohongan atau indikasi yang tidak masuk akal, tidak rasional, yang ada lawan bicara kita jadi nggak paham juga ujung-ujungnya.
Kemudian ada lagi mengekspresikan diri menggunakan raut wajah, menggunakan gestur biar nanti bisa tersampaikan dengan jelas apa informasi yang sedang kita sampaikan. Lalu yang terakhir itu mengenai menilai pengetahuan lawan bicara kita. Karena kalau misalnya pengetahuannya tidak sesuai, seenggaknya nih nggak sesuai nih, kayak beda jurusan atau sejenisnya, yang ada dia jadi nggak paham kan, karena dia ada beberapa kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh dia, begitu teman-teman.